Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Hanum Aryasari, NIM PO 5120220023, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori Peplau. Sejarah jiwa perawatan pada pasien gangguan jiwa sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Asuhan keperawatan yang diberikan sebelum abad ke-18 masih berupa penjagaan atau disebut dengan support, dengan kualitas asuhan yang sangat buruk seperti dibangkukan, dikasur, diolok-olok, atau diangkat sakit. Pada akhir abad ke-19, perawat jiwa sudah merupakan sebuah profesi dan pada abad ke-20, spesialisasi perawat jiwa telah diakui dengan peran dan fungsi yang unik. Linda Rickard merupakan perawat jiwa Amerika yang pertama, di mana beliau mengembangkan asuhan keperawatan di RS Mental Pusat di UCA dan mengorganisasi pelayanan keperawatan dan program pendidikan, di mana sakit mental harus diberikan asuhan seperti sakit fisik. Pada tahun 1882, terbentuklah sekolah perawat yang pertama untuk sakit mental, yang mengajarkan tentang pemeliharaan kebutuhan fisik pasien mental seperti pengobatan, nutrisi, hygiene, dan aktivitas misal. John Hopkins pada tahun 1913 merupakan sekolah perawat pertama dengan kurikulum keperawatan jiwa. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pelayanan kesehatan terbesar yang diberikan terkait dengan masalah kesehatan jiwa dan peningkatan program terapi pada veteran perang. Terapi sikap pada tahun 1947 mulai diperkenalkan oleh Weiss, di mana perawat menggunakan sikap untuk perbaikan pasien dengan observasi, penerimaan, respek, pemahaman, perhatian, dan partisipasi pasien dalam baik. Pada tahun 1950, obat psikotropika untuk sakit mental mulai dipergunakan. Melau dan Tudor mulai tahun 1950 memperkenalkan tentang terapi keperawatan, di mana hubungan perawat dan pasien skizofrenia merupakan dasar proses terapeutik. Pada tahun 1952, Peplau membuat kerangka kerja yang sistematik bagi perawat jiwa, yaitu hubungan interpersonal dalam keperawatan yang mendeskripsikan kemampuan, aktivitas, dan peran perawat jiwa, di mana proses terapeutik signifikan. Komunitas terapeutik mulai diperkenalkan oleh Jones tahun 1953, di mana penggunaan lingkungan sosial pasien mulai diperhatikan. Pasien sebagai partisipan aktif dan dilibatkan dalam masalah harian masyarakat. Tahun 1963, Jurnal Keperawatan Psikiatri mulai diterbitkan. Standar perawatan psikiatri dibuat oleh Anna tahun 1973. Di Indonesia, sensus penderita gangguan jiwa oleh pemerintah Hindia Belanda di Jawa dan Madura dilaksanakan pada tahun 1862. Beberapa RS jiwa yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dibangun di luar kota yang bersifat isolasi dan penjagaan antara lain RSJ Bogor tahun 1882, RSJ Lawang tahun 1902, RSJ Magelang tahun 1923, RSJ Sabang tahun 1927, dan RSJ Pakem tahun 1938. Terapi diberikan dengan cara dibungkus, terapi mandi, berjemur, kesibukan, dan pekerjaan lain. 4 tempat perawatan penderita gangguan jiwa di masa pemerintah Hindia Belanda adalah RS Jiwa, atau untuk rawat inap pasien psikosa. Kelebihan pasien disalurkan ke penjara sekitar. Rumah sakit sementara atau untuk rawat jalan pasien psikosa akut. Rumah perawatan atau bisa dikenal dengan dikepalai perawat berijazah di bawah pengawasan dokter umum. Dan koloni atau merupakan tempat penampungan pasien psikiatrik yang tenang tinggal di rumah penduduk. Pada tahun 1900-an mulai digiatkan gerakan no restraint dan terapi kerja bagi pasien gangguan jiwa. Jawatan Urusan Penyakit Jiwa atau disingkat dengan JUPJ telah terbentuk disusul dengan penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan jiwa. Pada tahun 1966 diterbitkan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Nomor 3 tahun 1966 dan pada tahun 1973 lahirlah PPDGJ 1 dan Program Integrasi Kesehatan Jiwa di Puskesmas. Pada tahun 2000-an, asuhan keperawatan mulai ditekankan penanganan jiwa untuk korban bencana alam, pengembangan kesehatan jiwa masyarakat atau CMHN, pendidikan perawat spesialis jiwa, pengembangan asuhan keperawatan kesehatan jiwa,
serta pengembangan organisasi keperawatan jiwa serta pelaksanaan konferensi nasional jiwa. Yang kedua adalah teori PEPLAU. Ilmu keperawatan. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang berdasarkan pada ilmu keperawatan. Pelaksanaan asuhan keperawatan merupakan aplikasi dari konsep, teori, dan model keperawatan yang diambil, digabungkan, dan dikembangkan serta dilaksanakan. Strategi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi perawat dalam pelayanan keperawatan dengan mengaplikasikan teori keperawatan. Salah satunya adalah teori dan model asuhan keperawatan yang dikemukakan oleh Hildegard E. PEPLAU. Dikenal dengan teori hubungan interpersonal, di mana teori ini menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain, dalam artian bahwa perawat perlu memahami perilakunya sendiri baru dapat memahami orang lain. Hal ini sangat membantu dalam mengidentifikasi kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Dalam teorinya ini, PEPLAU mengajak bagi perawat untuk saatnya berpindah dari orientasi terhadap penyakit ke salah satu bagian dari psikologi, perasaan, serta perilaku yang dapat dieksplor dan dimasukkan ke dalam intervensi keperawatan guna menunjang mutu kualitas pelayanan keperawatan profesional. PEPLAU menjelaskan hubungan relasi antara perawat dan pasien. Relasi ini merupakan kemitraan, bukan hubungan yang pasif, tetapi hubungan pengalaman bersama baik pasien dan perawat. Dalam menjalani hubungan bisa memiliki pengalaman yang berbeda maupun sama. Hal ini memberikan kesempatan kepada perawat untuk mengajari pasien bagaimana cara mengungkapkan perasaan, serta bagaimana cara menunjukkan perasaan tersebut hingga pada praktik keperawatan sehari-hari. Ketika perawat dan pasien mengidentifikasi satu masalah pertama kalinya, mereka mulai menyusun tindakan yang tepat dan menyelesaikan masalah. Menurut PEPLAU, keperawatan dapat dipandang sebagai satu proses interpersonal karena melibatkan interaksi antara dua atau lebih individu dengan tujuan yang sama. Dalam keperawatan, tujuan bersama ini akan mendorong ke arah proses terapeutik di mana perawat dan pasien saling menghormati satu dengan yang lain sebagai individu. Kedua-duanya, mereka belajar dan berkembang sebagai hasil dari interaksi. Apabila dalam melakukan proses penerimaan pasien baru, mengaplikasikan teori keperawatan tentang hubungan interpersonal yang dilakukan sesuai standar rumah sakit tersebut, maka akan terjadi peningkatan keefektifan pelayanan keperawatan sekaligus menjamin kepuasan klien terhadap pelayanan keperawatan di rumah sakit.